Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester United tampil rapi untuk mengalahkan sang rival Manchester City dengan skor 2-1. Setan Merah bermain efektif dalam memaksimalkan kelemahan lawan dan keluar sebagai juara Piala FA di Wembley Stadium. Man City tampil dominan tapi pertahanan MU bermain sangat rapi. City langsung menggebrak begitu pertandingan dimulai. Man United tak diberi kesempatan membawa bola. 15 menit berjalan, Man City terus mengurung tim lawan. Menit ke-30 justru MU yang berhasil mencuri gol. Umpan lambung Dalot dari sisi kiri dikejar Garnacho, tapi harusnya tidak berbahaya. Naas terjadi miskomunikasi antara Gvardiol dan Ortega. Bola lantas dicuri Garnacho yang tinggal mendorong ke gawang kosong. Menit ke-39, MU berhasil menggandakan keunggulan melalui gol dari Kobbie Mainoo. Menit ke-55, peluang terbaik untuk Man City. Umpan lambung Doku disambut sepakan first time Haaland, tapi bola masih membentur tiang. Menit ke-87, Man City memperkecil ketinggalan. Menerima bola di sisi kiri, Doku menusuk ke tengah dan melepas tembakan mendatar. Tambahan waktu 7 menit tidak cukup untuk Man City mencari gol penyeimbang. Skuad Erik ten Hag menutup musim dengan manis, satu trofi penting berhasil diraih. Sementara Man City yang awalnya berpeluang meraih treble musim ini harus puas dengan trofi Premier League saja. Keberhasilan Manchester United memenangi Piala FA memastikan mereka lolos ke Liga Eropa musim depan. Chelsea harus puas bermain di Europa Conference League sedangkan Newcastle United harus gigit jari. Paris Saint-Germain menjadi juara Coupe de France 2023-2024 atau Piala Prancis. Les Parisiens mengalahkan Lyon 2-1 di final yang digelar di Pierre Mauroy Stadium. PSG membuka keunggulan di menit ke-22. Bola umpan Nuno Mendes berhasil disambut dengan sundulan Ousmane Dembele. Keunggulan PSG bertambah menit ke-34, Fabian Ruiz mencetak gol lewat tembakan jarak dekat. Lyon mampu memperkecil ketertinggalan menit ke-55 melalui sundulan Jack O'Brien. Intensitas jalannya laga makin menarik setelah gol Lyon. Beberapa peluang dari kedua tim sempat ada, namun belum bisa menjadi gol tambahan sampai pertandingan usai. Kemenangan ini menjadi gelar Coupe de France ke-15 bagi PSG, sekaligus menjadi persembahan terakhir Mbappe bagi klub yang telah dibelanya setelah 7 tahun bersama. Bayer Leverkusen menutup musim 2023-2024 dengan hasil manis. Dewek Self berhasil dinobatkan sebagai juara di FB Pokal 2023-2024. Keberhasilan ini didapatkan setelah Leverkusen mengalahkan Kaiserslautern di partai final beberapa saat yang lalu. Mereka berhasil menang dengan skor 1-0 berkat gol Granit Xhaka di babak pertama. Keberhasilan menjuarai di FB Pokal ini membuat Leverkusen menutup musim ini dengan raihan double winners. Karena beberapa pekan yang lalu mereka berhasil mengamankan gelar juara Bundesliga 2023-2024. Celtic berhasil keluar sebagai juara di Piala Skotlandia usai amankan kemenangan tipis 1-0 saat berhadapan dengan Rangers. Gol tunggal kemenangan Celtic tercipta di menit ke-90 via Adam Idah. Asa Yokohama F. Marinos menjadi juara Liga Champions Asia 2023-2024 kandas. Mereka kalah dari klub Uni Emirat Arab, Al Ain di leg kedua partai final dengan skor 5-1 sehingga agregat menjadi 6-3. Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2023-2024. Barcelona mengalahkan Lyon dengan skor 2-0 dalam partai final di San Mamés. Dengan demikian berarti Barcelona telah menjuarai kompetisi ini 2 musim berturut-turut. Real Madrid menjamu Real Betis di Santiago Bernabeu pada pekan ke-38 pekan terakhir La Liga 2023-2024. Pertandingan Madrid versus Betis ini berakhir tanpa gol alias 0-0. Madrid yang sudah menyegel gelar juara sejak pekan ke-34 finish dengan koleksi 95 poin. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti menurunkan starting 11 yang kuat dalam laga penutup La Liga di Bernabeu ini. Akan tetapi, Madrid cukup kesulitan membangun serangan dan membobol gawang tim tamu. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir Toni Kroos dengan Real Madrid di Liga Spanyol. Gelandang berusia 34 tahun tersebut akan gantung sepatu usai Euro 2024.
Toni Kroos mendapat penghormatan dari para penggemar, rekan-rekan setimnya, dan klub sebelum dan setelah pertandingan melawan Real Betis. Ia juga mendapat tepuk tangan meriah dari para supporter saat digantikan oleh Dani Ceballos pada menit ke-86. Toni Kroos masih punya satu laga terakhir dengan Real Madrid di final Liga Champions 2023-2024 melawan Borussia Dortmund di Stadion Wembley. Juventus menutup Serie A 2023-2024 dengan kemenangan meyakinkan. Berhadapan dengan Monza, Sinyonya tua menang dengan skor 2-0 di Allianz Stadium. Berkat hasil ini, Juventus finish di peringkat 3 klasemen akhir Serie A dengan raihan 71 poin. Di menit ke-27, Juventus akhirnya pecah telur melalui gol dari Federico Chiesa. 2 menit berselang, Juventus memperlebar kedudukan melalui tandukan Alexandro. Laga melawan Monza bakal jadi penampilan terakhir Alexandro bersama Juventus. Setelah 9 musim bersama, pemain asal Brazil itu akan meninggalkan Juventus begitu musim 2023-2024 usai. Kontrak Alexandro dengan Juventus bakal habis pada Juni 2024. Sejauh ini tidak ada pembicaraan kontrak baru dengan kubu Juventus. Dia belum akan pensiun, Romano menyebut Alexandro punya tawaran dari klub asal Brazil. Selain itu, beberapa opsi juga ada di tangan Alexandro. 9 musim membela Juventus, Alexandro punya andil atas 5 gelar Scudetto Juventus. Di match lain, AC Milan meladeni tim degradasi Salernitana di San Siro pada pekan ke-38, pekan terakhir Serie A 2023-2024. Pertandingan Milan versus Salernitana ini berakhir imbang dengan skor 3-3. Laga penutup Milan ini juga merupakan laga terakhir bagi beberapa nama di San Siro. Termasuk di antaranya adalah striker Olivier Giroud, bek Simon Kjaer, dan pelatih Stefano Pioli. Gol pembuka Milan dicetak oleh Leao memanfaatkan kesalahan kiper Vincenzo Fiorillo. Giroud kemudian menggandakan keunggulan Milan meneruskan tendangan sudut Alessandro Florenzi. Keunggulan itu sempat terpangkas di babak kedua setelah Salernitana mendapatkan 1 gol melalui Simi. Namun Milan kembali menjauh dengan gol ketiga. Gol ketiga itu dicetak oleh Calabria dengan sundulan. Setelah itu memasuki menit-menit akhir waktu normal, petaka kembali menghampiri gawang Milan. Sambia menipiskan selisih skor untuk Salernitana, kemudian Simi mencetak gol keduanya untuk menyeimbangkan skor. Dengan hasil ini, maka Milan mengakhiri musim dengan perolehan 75 poin di peringkat kedua klasemen akhir. Kabar yang beredar di Italia mengatakan bahwa Juventus dan AC Monza telah mencapai kesepakatan perihal mahar penjaga gawang terbaik Serie A, Michel Di Gregorio. Sang penjaga gawang berusia 26 tahun sukses mencatatkan 14 clean sheet dari 33 kali berlaga bersama AC Monza pada musim ini. Atas performanya, Michel Di Gregorio bahkan dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik Serie A musim ini, mengalahkan Marco Carnesecchi dari Atalanta dan Wojciech Szczesny dari Juventus. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kepindahan Di Gregorio ke Turin sudah mencapai tahap here we go di angka 20 juta euro. Bayern Munchen akhirnya menemukan pelatih baru mereka. Setelah sekian lama mencari, Bayern menjatuhkan pilihan kepada Vincent Kompany yang musim 2023-2024 ini menukangi Burnley. Kompany pernah belajar langsung di bawah Josep Guardiola, jadi dia punya modal penting untuk menangani tim top. Sayangnya, Burnley tidak mendukungnya dengan investasi skuad untuk bertahan di Premier League. Musim ini pun mereka langsung turun kasta lagi kembali ke Championship. Romano mengatakan bahwa Kompany akan menaikkan kontrak sebagai pelatih baru Bayern. Bayern telah mencapai kesepakatan dengan Burnley untuk biaya transfer sebesar 12 juta euro. Disebutkan bahwa Kompany akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun di Bayern. Arsenal dikabarkan mengungguli Chelsea dalam perlombaan untuk mendatangkan pemain bintang Crystal Palace, Michael Olise, pada bursa transfer musim panas ini. Cedera hamstring membuat Michael Olise absen selama setengah musim Crystal Palace, namun pemain berusia 22 tahun ini mampu menunjukkan kualitasnya yang tak diragukan saat fit, mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 19 penampilan. Penampilan luar biasa Olise selama 3 musim terakhir tidak luput dari perhatian para elit Premier League, dan perang penawaran diperkirakan akan terjadi untuk sang penyerang ketika bursa transfer musim panas dibuka pada 14 Juni. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!